Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat di kemudian hari. Oke, kita lanjut materi kita ya hari ini. Ibu, mohon maaf Ibu, Desya hadir tadi Bu atau tidak ada suara? Iya, nanti di akhir ya. Kita mulai aja dulu. Iya, hari ini kita lanjut materi kita tentang pembuatan preparat histologi. Ya, kemarin kita sudah membahas banyak mengenai biopsi. Hari ini kita akan bahas fiksasi, yaitu tahap yang kedua. Oke, kemarin juga sudah saya jelaskan secara ringkas mengenai pembuatan preparat. Ya, yang pertama biopsi atau nekropsi ya. Jadi ini merupakan proses pengambilan jaringan yang ada di dalam tubuh untuk kemudian diperiksa. Ya, jadi setelah pengambilan tahap selanjutnya adalah fiksasi ya, dan ini biasanya harus dilakukan segera. Nah, ini ya tahap kedua. Setelah biopsi atau nekropsi, kita masuk pada fiksasi. Ya, fiksasi ya. Sebelum saya jelaskan, ada yang tahu apa itu fiksasi? Fiksasi. Perekatan Ibu, perekatan sampel. Perekatan sampel, iya bisa. Definisi secara umum. Fiksasi. Dari kata fix. Fix itu artinya menetap ya. Hanya saja di sini ada sedikit perbedaan mengenai istilah fiksasi pada sitologi dan juga histologi. Ya, kalau fiksasi di sitologi, ya benar tadi ya jawabannya Ibu Ruth bahwa penempelan pada slide ya itu untuk pemeriksaan sitologi. Dalam artian di sini penempelan adalah fix. Kita mau memfikskan sel di atas kaca slide. Tetapi kalau definisi fiksasi pada histologi, dia lebih ke pengawetan, ya, membuat jaringan ini menjadi awet, fix, menetap, tidak berubah-ubah. Fix itu kan menetap ya, tidak berubah-ubah. Jadi kita tidak menginginkan jaringan yang kita mau periksa ini berubah. Kita menginginkan jaringan yang kita periksa ini sama ketika dia masih hidup, sama ketika masih berada dalam tubuh. Kalau misalkan jaringannya sebenarnya adalah stadium 1, misalkan kanker stadium 1, ya yang kita inginkan kan kita periksa ya benar-benar stadium 1, bukan sudah berubah menjadi stadium 4 misalkan. Nah, ini kan sangat urgent ya fiksasi ini. Kapan tidak sempurna kita lakukannya, maka akan berdampak pada hasil diagnosa dokter nantinya. Oke, di sini dikatakan sediaan yang baik adalah sediaan yang mampu menggambarkan kondisi sel atau jaringan layaknya ketika sel atau jaringan itu masih berada di dalam tubuh. Ya, jadi kita mau benar-benar sel ini ketika masih ada dalam tubuh gitu, tidak ada perubahan. Kalau bagus jaringannya ya bagus. Kalau memang mengalami kanker ya harus deteksinya mengalami kanker gitu ya. Artinya kita tidak menginginkan jaringan tubuh sebenarnya kanker, tapi karena mengalami perubahan sehingga kita deteksinya sehat. Nah, kita kan tidak menginginkan perubahan yang seperti itu. Atau sebaliknya, sebenarnya sehat, tapi karena ada perubahan, kita tidak fiksasi, jadi terdeteksinya kanker. Nah, ini kan berbahaya untuk pasien, untuk treatmentnya nanti. Jadi di sini fiksasi benar-benar langkah tahapan yang sangat urgent, yang harus kita perhatikan pada tahapan pembuatan sediaan. Ya. Oke, sayangnya ketika sel atau jaringan itu terlepas dari tubuh, baik disengaja atau tidak, maka sel atau jaringan itu akan mengalami yang namanya kematian hingga kerusakan. Ya, pernah lihat daging busuk? Daging yang dibiarkan lalu busuk. Nah, itu kenapa bisa dia menjadi busuk? Mengapa bisa itu daging menjadi busuk? Padahal kan kalau dia masih hidup, misalkan daging ayam, masih menjadi ayam kan ya tidak busuk ya. Tapi kapan kita keluarkan jaringannya, kita ambil sedikit misalkan jaringan paha, kemudian kita biarkan begitu saja, menjadi busuk kan? Nah, ini mengapa seperti itu? Ayo, ada yang bisa menganalisa? Mengapa daging yang dibiarkan, yang sudah keluar dari inangnya, sudah keluar dari tubuh, itu mengalami proses pembusukan? Itu kenapa tuh? Atau mengalami kerusakan, lisis?
Mengapa? Karena tidak mendapat lagi suplai makanan dan minuman dari. Iya, karena dia sudah tidak mendapat supply, ya. Dia sudah tidak bisa membuat metabolisme sebagaimana mestinya ketika dia masih hidup. Malah yang melakukan metabolisme di sana adalah sudah diganti oleh mikroorganisme lain. Bisa bakteri, jamur, parasit. Nah, itu yang membuat jaringan mengalami pembusukan. Nah, di sini fiksasi tujuannya adalah untuk mencegah itu semua. Jadi nanti larutan fiksasi ini mencegah adanya pertumbuhan bakteri, jamur, virus, mencegah juga yang namanya proses metabolisme. Jadi metabolisme pada sel itu dihentikan, ya. Metabolismenya dihentikan, jadi tidak mengalami lisis. Kalau jaringan itu masih hidup kan dia pasti akan terus melakukan metabolisme kan, metabolisme, kemudian karena dia kekurangan energi karena sudah keluar dari tubuh kan, sudah tidak ada lagi suplai oksigen, suplai makanan, nah dia kan kekurangan energi. Nah, pastinya jaringan menjadi mati dan menjadi lisis. Nah, ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, fiksasi akan mencegah itu semua. Oke, jadi untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika terlepas dari tubuh, maka perlu dilakukan suatu tindakan yang membuatnya tidak berubah. Ya, namanya tindakan tersebut adalah fiksasi. Untuk membuat sel atau jaringan tidak berubah ketika dia keluar dari tubuhnya. Karena pada umumnya sel atau jaringan itu akan mengalami perubahan ketika dia keluar dari tubuh, entah pembusukan, entah kerusakan, ataukah lisis. Gitu ya, sudah paham mengenai fiksasi? Kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan fiksasi. Tujuan umum dari fiksasi ini adalah menjaga komponen sel dan jaringan seperti ketika sel itu masih dalam kondisi hidup. Kemudian secara teknis, nah ini secara teknisnya, fiksasi ini bertujuan untuk mencegah atau menahan proses degeneratif. Ya, degeneratif tahu ya, proses penurunan fungsi ya yang dimulai segera ketika jaringan itu keluar dari tubuh. Jadi jaringan apapun ketika keluar dari tubuh itu yang masih dalam tubuh saja pasti mengalami proses degeneratif ya, apalagi sudah keluar dari tubuh. Itu akan mengalami proses degeneratif yang namanya proses penurunan fungsi dan kehilangan pasokan darah ya, pasti darahnya hilang ya. Jadi ya sudah tidak berfungsi normal jaringannya. Nah, proses ini kadangkala disebut dengan proses penurunan metabolisme yang berujung pada kematian dan penghancuran sel. Jadi karena suplai oksigen, suplai makanan sudah tidak ada, ya metabolismenya pasti menurun ya jaringannya. Kemudian mati. Jadi jangan kita berpikir jaringan yang kita keluarkan dari tubuh itu hanya seonggok daging ya, jangan. Itu adalah sel-sel atau jaringan yang masih hidup sebenarnya. Masih ada sel di sana yang melakukan metabolisme. Tapi lama-kelamaan metabolismenya akan menurun ya, karena tidak ada lagi suplai dari jantung, tidak ada lagi suplai oksigen, suplai darah, suplai makanan. Jadi metabolismenya menurun. Oleh karena itu jaringannya akan mati. Nah, tapi fiksasi ini mencegah itu semua. Mencegah proses degeneratif sehingga jaringannya tetap utuh seperti sedia kala yang ada dalam tubuh. Oke, selain proses degeneratif, kehilangan dan difusi zat terlarut dalam sel juga harus dihindari semaksimal mungkin. Jaringan harus dilindungi dari kerusakan akibat proses pematangan jaringan termasuk infiltrasi. Ya, jadi nanti pada tahap keempat atau kelima, kalau saya tidak salah itu ada namanya proses pematangan jaringan. Ya, kita mau membuat jaringan ini agar mudah untuk dipotong, yang namanya infiltrasi. Nah, proses ini tidak sempurna dilakukan jika fiksasinya itu buruk. Jadi benar-benar kita harus perhatikan proses fiksasi ini, karena ini yang menentukan langkah ke depannya. Kalau fiksasi buruk, nah semuanya akan buruk ke belakang. Jaringan tidak akan bagus teramati, akan banyak sobekan, akan banyak artefak atau noda-noda pada jaringan, kemudian tidak terpotong sempurna, nah itu semuanya berpengaruh pada proses fiksasi. Oke, kita lihat kalau mau didetailkan, tujuan fiksasi yang pertama adalah menjaga struktur dan komponen kimiawi, ya tentunya sel atau jaringan, komponen kimiawinya supaya tidak berubah gitu, strukturnya pun tidak berubah. Misalkan jaringannya tidak mengkerut, ya. Kalau misalkan yang kita amati mengkerut ataukah membesar, nah ini tentu kan bisa membuat salah interpretasi, membuat yang harusnya sehat menjadi sakit ataukah sebaliknya sakit menjadi sehat. Nah, ini kita tidak inginkan.
Kemudian yang kedua, mencegah kerusakan dan kematian sel, ya tentu saja. Kita tidak menginginkan jaringan yang kita periksa itu sudah rusak dan juga mati. Kita mau jaringan yang sempurna. Kemudian fungsi berikutnya adalah mengeraskan sel dan juga jaringan. Nah, ini pentingnya supaya bisa dipotong nantinya. Karena kalau jaringannya lunak, ya tentunya susah untuk di sectioning nanti. Kemudian pemadatan, memperjelas optikal diferensiasi, ya. Jadi nanti pewarnaannya itu jelas mana inti, mana sitoplasmanya. Kemudian meningkatkan efek pewarnaan juga. Dan yang terakhir menempelkan sel, ya. Jadi supaya sel itu bisa menempel di atas kaca objek kalau misalkan kita pemeriksaan sitologi, ya. Ini fiksasi secara umum sebenarnya. Oke, ini saya lihatkan contoh fiksasi yang baik dan yang buruk itu seperti apa. Nah, perhatikan yang sebelah kiri ini adalah contoh fiksasi yang baik. Perhatikan, gambar di atas ini menunjukkan sediaan ginjal yang terfiksasi dengan baik. Ya, jadi lihat ini morfologi tubulusnya dan juga glomerulus. Jadi ini glomerulus, ya. Ini dia punya tubulus. Nah, ini baik, ya. Pewarnaannya pun jelas, strukturnya pun tidak berubah. Nah, ini fiksasi yang baik. Artinya larutan fiksasinya itu benar-benar masuk sampai ke dalam, tidak cuma di bagian luar saja. Jadi nanti saya perlihatkan bagaimana jenis larutan fiksasi yang baik untuk sediaan. Nah, selain itu warna dan inti maupun sitoplasma pun terlihat kontras. Artinya kita bisa membedakan mana inti, mana sitoplasma, ya. Jadi kalau intinya itu yang berwarna ungu kebiruan, kemudian sitoplasmanya berwarna pink, ya. Nah, ini adalah contoh fiksasi yang buruk. Contoh fiksasi yang buruk ini ya bisa jadi karena larutannya yang tidak sudah kadaluarsa kah, ataukah perbandingannya tidak sesuai, pH. Nanti saya perlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fiksasi. Intinya ini adalah fiksasi yang buruk, ya. Lihat morfologinya itu tidak beraturan, ya, tidak bulat sempurna. Kemudian terjadi penyusutan pada glomerulusnya. Nah, ini glomerulus. Nah, ini dia menyusut, ya, menyusut ke dalam. Sehingga ada semacam fokulasi di sini, kayak ada gelembung-gelembung ini. Nah, ini kan sangat mengganggu pengamatan, ya. Kita tidak bisa menentukan diagnosis yang tepat apabila jaringannya seperti ini. Nah, ini juga ada celahnya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan prinsip dasar fiksasi. Ya, jadi bagaimana sebenarnya larutan fiksasi itu bisa mengawetkan jaringan gitu. Bisa membuat jaringan itu tidak mengalami lisis, tidak mengalami pembusukan. Nah, itu bagaimana? Kita lihat di sini. Jadi sebenarnya ada dua prinsip, ya. Ada prinsip denaturasi dan koagulasi, ada juga prinsip cross-linking. Nah, ini semuanya tergantung dengan jenis larutannya. Nah, yang pertama saya contohkan yang prinsip denaturasi dan koagulasi. Nah, ini biasanya oleh larutan fiksatif seperti alkohol, aseton, dan lain-lain. Nah, ini kan cuma saja alkohol banyak pada sitologi, ya. Kalau untuk sitologi biasanya kalau untuk jaringan histologi biasanya alkohol ini akan dicampur dengan beberapa larutan supaya bisa mengawetkan jaringan. Karena alkohol saja ini tidak cukup. Oke, lihat prinsip denaturasi dan koagulasi. Nah, prinsip utama denaturasi adalah mengubah komposisi dan menstabilkan jaringan dengan cara menghilangkan ikatan hidrogen pada molekul protein. Jadi prinsipnya sama dengan dehidrasi, ya. Dehidrasi yaitu menghilangkan ikatan hidrogen, menghilangkan airnya. Jadi air pada jaringannya mau kita hilangkan, ya. Kenapa air harus dihilangkan gitu? Apakah air bisa membuat jaringan menjadi rusak? Ada yang tahu? Mengapa pada proses fiksasi atau pengawetan itu airnya, molekul air pada jaringan itu harus dihilangkan? Mengapa? Sebab air itu, sebab semua makhluk hidup butuh air, ya. Begitu juga makhluk mikroorganisme butuh air. Jadi kalau misalkan jaringannya masih ada air, ya mikroorganisme mudah hidup di sana. Jadi jaringannya mudah rusak. Nah, di sini kita mau hilangkan airnya dulu nih.
Ya, jadi di sini dikatakan bahwa hal ini akan menyebabkan perubahan pada solubilitas protein ya. Jadi yang awalnya dia larut air, nah menjadi tidak larut. Terjadi koagulasi dan penyusutan sel. Dengan adanya koagulasi tersebut, struktur sel menjadi lebih stabil. Jadi kita mau membuat strukturnya tuh menjadi stabil. Jadi kita hilangkan dia punya molekul air. Jadi prinsipnya bagaimana? Kita tahu bahwa alkohol itu sifatnya mengikat air. Ya, jadi kalau misalkan ini jaringannya mengandung protein ya, ini protein semua yang berwarna hijau, mengandung air, kita teteskan alkohol atau kita rendam dengan alkohol, maka alkohol akan mengikat air dan mengeluarkannya. Jadi nanti dengan adanya dehidrasi dan denaturasi ini, jaringannya menjadi stabil. Ya. Jadi itu tadi, karena bisa membuat jaringannya tidak larut dalam air dan juga tidak membuat mikroorganisme hidup di sana. Nah, prinsip lainnya adalah menginaktivasi enzim yang ada dalam sel, sehingga aktivitas metabolisme sel tidak terjadi dan menghentikan proses autolisis. Ya, jadi nanti alkohol ini juga dia bertindak dalam menginaktivasi enzim. Jadi jaringan ini kan masih ada enzim di dalam ya, enzim-enzim untuk metabolisme. Jadi dengan adanya alkohol, dia mengikat air, ya otomatis enzimnya jadi inaktif. Karena semuanya butuh air. Jika airnya hilang, semuanya inaktif. Apa yang terjadi kalau inaktif? Ya tidak ada proses metabolisme. Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada proses metabolisme, ya bagaimana sel bisa busuk? Tidak bisa ya. Jadi lisis itu bisa dihindari. Nah, itu prinsipnya. Jadi saya ulangi, mengapa alkohol ini bisa mengawetkan jaringan? Sebab alkohol akan mengikat air, di mana jika air diikat, tidak ada proses metabolisme. Akibatnya, jika tidak ada proses metabolisme, tidak ada juga proses pembusukan atau pelisisan sel. Jadi seperti itu saja, diurutkan saja. Nah, kemudian fiksatif dehidrasi ini biasanya memiliki dua kelemahan ya. Jadi jenis-jenis fiksatif seperti alkohol, aseton ini biasanya punya kelemahan ya, yaitu bisa mengakibatkan penyusutan dan penghapusan zat terlarut dari jaringan. Jadi kalau misalkan terlalu lama kita fiksasi menggunakan alkohol ini, nah ini bisa selnya menjadi menyusut ya, karena airnya sudah begitu terkuras habis, nah jaringannya bisa menyusut. Nah, lalu bagaimana solusinya? Biasanya larutan ini dicampur ya. Nah, ini dicampur dengan kloroform, asam asetat, nah untuk melawan efek penyusutan. Contohnya pengawet larutan Carnoy ya. Ini biasanya sudah dengan formula tertentu supaya jaringannya itu airnya tetap keluar tapi tetap stabil, tidak mengalami penyusutan ya. Karena bagaimanapun juga alkohol itu bisa membuat sel mengalami penyusutan. Ya, coba saja kalian rendam tangan kalian di dalam alkohol selama 1 jam misalkan. Janganlah 1 jam, 1 menit saja. Nah, pasti kering tangannya. Ya kan? Coba pakai sanitizer yang tidak ada pelembabnya misalkan. Banyak itu ya, yang dijual yang tidak ada pelembabnya. Akibatnya apa? Jaringan menjadi kering. Tangan kita terkelupas berlebihan ya, karena itu dia mengikat air. Ya, prinsipnya seperti itu. Oke, prinsip yang kedua adalah cross-linking. Nah, yang pertama tadi kan denaturasi ya, mengeluarkan air. Nah, prinsip yang kedua adalah cross-linking. Nah, ini biasanya diperankan oleh larutan fiksatif golongan formaldehid ya atau formalin ya. Pasti sudah tidak asing di telinga kita semua apa itu formalin. Nah, formalin ini untuk mengawetkan jaringan dan inilah sering banyak disalahgunakan oleh pedagang-pedagang nakal ya. Dia pakai untuk mengawetkan makanan. Nah, bayangkan pengawet daging, pengawet bahkan beberapa digunakan untuk pengawet mayat, dia pakai untuk pengawet makanan. Nah, bayangkan bagaimana reaksinya dalam tubuh. Nah, reaksinya seperti ini kalau misalkan kita konsumsi formalin dalam tubuh. Lihat, dia akan mengikat protein. Ya, dia ikat protein seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa jadi metabolisme kita akan terhenti. Ya, terhenti. Nah, ini biasanya memang tidak langsung akibatnya, tapi menumpuk dia dalam tubuh. Kalau kita makan makanannya mengandung formalin, itu akan menumpuk dalam tubuh. Lama-lama ya sakit juga. Karena metabolisme sel-sel kita ini dihentikan secara perlahan. Mau dibuat awet, mau dibuat tidak bermetabolisme gitu ya. Jadi di sini dikatakan
Crosslink ini artinya ikatan silang ya. Artinya larutan fiksatif seperti formaldehid ini dapat membentuk ikatan silang dengan protein dan mempertahankan struktur protein. Nah, hasil ikatan ini akan membentuk methylene bridge, di mana terjadi perubahan konformasi pada struktur protein berikut inaktivasi enzim. Jadi sama saja ya prinsipnya, bagaimanapun mekanismenya, prinsipnya adalah untuk menginaktivasi enzim, supaya enzim pada jaringan itu menjadi inaktif, tidak aktif, ya, supaya tidak terjadi metabolisme. Sengaja saya ulang-ulang kata-kata ini biar kalian lebih ingat ya. Jadi tujuan utama larutan fiksasi itu adalah menginaktivasi enzim ya, supaya ketika enzim ini tidak aktif, metabolisme pun tidak jalan. Metabolisme tidak jalan, maka tidak ada proses pembusukan atau pelisisan. Ya, lihat di sini, ini anggap saja molekul protein ya, yang warna ungu, kemudian formaldehid diberikan atau formalin, nah, lalu akan cross-linking dia, mengikat seperti ini. Hidroksil metil namanya, bridge. Jadi kayak jembatan dia gini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah ada metabolisme di sana? Ya, tentu tidak, karena proteinnya sudah berubah struktur. Jadi fix nantinya, tidak ada perubahan. Nah, ini prinsip bagaimana formalin itu bisa mengawetkan jaringan ya. Oke, selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Jadi tidak serta-merta kita tahu formalin itu mengawetkan, lalu kita rendam saja begitu jaringan. Tidak ya, ada banyak hal yang harus kita perhatikan supaya jaringan kita itu terfiksasi sempurna dan tidak ada pembusukan. Karena banyak terjadi kasus karena ketidaktahuannya menggunakan larutan formalin atau larutan fiksatif, nah, jaringannya tidak terfiksasi sempurna, masih di tengah-tengahnya tuh masih mengalami proses pembusukan. Akibatnya apa? Pemotongannya tidak sempurna, pewarnaannya tidak sempurna, yaitu harus diulang lagi dari awal. Sementara proses histologi ini memakan waktu yang lama, ya. Jadi kalau bisa ya dihindari kesalahan-kesalahan. Jadi pertama faktor yang mempengaruhi fiksasi itu adalah suhu, kemudian pH, kemampuan penetrasi larutan fiksatif dan ketebalan spesimen, waktu penetrasi, konsentrasi larutan, dan juga rasio volume fiksatif terhadap spesimennya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, suhu. Jadi bagaimana sih suhu itu bisa mempengaruhi fiksasi? Jadi ternyata suhu ini dapat mempercepat penetrasi larutan ke dalam jaringan. Jadi kalau misalkan suhunya dinaikkan, maka larutannya itu bisa masuk ke dalam jaringan lebih cepat. Ya, suhu yang disarankan itu mulai dari suhu kamar, kemudian ditingkatkan secara perlahan hingga 45 derajat Celcius. Jadi semakin dingin, ya semakin sulit larutan fiksatifnya masuk ke dalam jaringannya. Jadi jaringannya lebih lama untuk awet. Tapi kalau suhunya kita naikkan perlahan-lahan, maka jaringannya lebih terawet sempurna karena penetrasinya lebih cepat. Oke, itu yang pertama suhu. Jadi ingat, lakukan fiksasi pada suhu ruang hingga 45 derajat Celcius. Nah, ini bisa juga kita tingkatkan sampai 65, tapi waktunya harus lebih singkat, ya, karena lebih cepat masuk ke dalam. Kemudian yang kedua adalah pH. Nah, pH ini keasaman ya, derajat keasaman. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi intinya formaldehid atau formalin itu dia sangat unstable dengan yang namanya keasaman. Jadi kapan pH-nya itu terlalu asam, ya, dia itu akan membentuk asam format. Jadi nanti, jadi dia itu pecah formaldehidnya, kemudian membentuk asam format. Ya, di mana kalau asam format ini bereaksi dengan hemoglobin, nah dia akan membentuk yang namanya pigmen. Pigmen atau artefak ya, itu semacam warna yang tidak diinginkan yang muncul pada sediaan. Nah, ini tentu akan mengganggu pengamatan. Nah, selain itu, hipoksia pada jaringan juga dapat menurunkan pH. Ya, jadi sehingga harus ada fungsi buffer di sana. Makanya biasanya formalin itu diisi buffer, namanya buffer fosfat, ya, supaya dia punya pH tidak turun atau tidak terlalu tinggi. Karena kapan pH-nya turun, formalinnya pecah, menghasilkan asam, asam bereaksi dengan hemoglobin, kemudian membentuk yang namanya artefak.
Ya, ingat di dalam jaringan itu masih ada hemoglobin ya. Masih ada hemoglobin yang berasal dari darah. Kan kalau misalkan kita keluarkan itu kan tidak semuanya darahnya hilang ya. Pasti masih ada di dalam jaringan. Karena bagaimanapun juga jaringan itu butuh darah. Jadi ketika dia bereaksi dengan asam, ya hematin asam, pernah lihat hematin asam? Ya? Pernah lihat hematin asam belum? Hematin bereaksi dengan asam. Belum pernah? Belum, Bu. Pernah periksa hemoglobin metode Sahli tidak? Hemoglobin metode Sahli. Pernah, Ibu. Pernah. Prinsipnya bagaimana itu? Asam hematin dia bereaksi dengan darah, Ibu. Bukan Kalau nggak asam, salah. bukan asam hematin yang bereaksi dengan darah ya, tapi asam yang bereaksi dengan darah membentuk hematin asam. Ya, karena Iya, darah Bu. itu kan hematin, kemudian asamnya dari HCl membentuk hematin asam. Nah, hematin asam itu warna apa? Warna orange, Ibu. Warna orange Itu awalnya? Awalnya itu dia warna coklat ya. Perhatikan sebelum diencerkan dia itu warna coklat. Nah, nanti ketika kita teteskan dengan air, nah baru dia warna orange. Intinya hematin ketemu asam itu akan berwarna kecoklatan. Jadi nanti sediaan kita itu warna coklat semuanya. Coklat bukan dari jaringan itu sendiri, melainkan dari cemaran pigmen ini. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi pH itu harus diperhatikan. Nah, biasanya sekarang itu larutan fiksatif secara komersial sudah dibuat buffer ya, sudah dibuat stabil dengan penambahan buffer fosfat. Makanya nanti formalin yang dijual itu banyak neutral buffer formalin, kalau saya tidak salah NBF. Iya. Faktor selanjutnya, nah ini saya contohkannya. Nah, ini kalau jaringan yang pH-nya terlalu asam. Dia bereaksi, asam bereaksi dengan hematin di sini. Hematin dari darah ya, jadi coklat dia, membentuk hematin asam. Nah, ini namanya artefak. Artefak itu kayak jejak-jejak peninggalan ya, sesuatu yang mencemari sediaan. Nah, ini kan sebenarnya pewarnaan He, tapi kok ada warna coklat? Ya, harusnya kan hanya dua warna, pink dan ungu. Warna coklat inilah yang disebut sebagai pigmen atau artefak. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi fiksasi adalah kemampuan penetrasi atau bagaimana larutan ini mampu untuk menembus jaringan dan juga ketebalan spesimen. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan larutannya kemampuan penetrasinya rendah, nah tentunya kita membutuhkan waktu yang lebih. Nah, ini harus kita sesuaikan. Jadi biasanya di kemasan ya, di kemasannya formalin itu biasanya ditulis di situ berapa kemampuan penetrasinya. Jadi kita juga bisa menyesuaikan dengan tebal tipisnya spesimen kita dan juga berapa lama kita mau rendam di dalam larutan tersebut. Jadi ini sangat mempengaruhi. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Nah, penetrasi larutan fiksatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini ada contohnya. Jadi misalkan ya ada contoh. Sebuah jaringan setebal 25 mm. Nah, saya tanya dulu, 25 mm ini tebal atau tipis? Sekitar berapa senti gitu ya? Ya, itu cukup tebal ya. Sebenarnya kecil, tapi ini cukup tebal. Jadi akan difiksasi menggunakan larutan formalin dengan konsentrasi 10%. Dan memang yang banyak digunakan itu formalin 10%. Nah, ini yang biasanya berbeda, nilai K-nya. Apa itu nilai K? Kita lihat. Nilai K itu koefisien difusi, ya. Jadi artinya jarak yang ditempuh oleh suatu larutan dalam waktu 1 jam. Jadi biasanya kemampuannya ditentukan oleh nilai K ini. Jadi jaraknya 0,78 mili dalam 1 jam, ya. Kemampuan dia penetrasi, kemampuan larutannya masuk ke dalam jaringan itu 0,78 mili selama 1 jam. Nah, pertanyaannya,
berapa milimeter jaringan yang terfiksasi dalam waktu 8 jam. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita mau fiksasi jaringan, pasti kita bingung, ini berapa lama saya fiksasi, berapa lama saya rendam dalam formalin. Nah, ini jawabannya di sini. Kita lihat saja nilai K-nya berapa, kemudian kita ukur kita punya jaringan itu berapa milimeter. Nah, masukkanlah dalam rumus seperti ini. D sama dengan K akar T. Jadi didapat bahwa dalam waktu 8 jam, ternyata hanya 2,2 mm jaringan yang terfiksasi. Artinya belum terfiksasi sempurna. Lihat ya, hanya 2,2 mm. Sangat kecil ya, dalam waktu 8 jam. Oke. Jadi, untuk memfiksasi jaringan setebal 25 mm itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama ya? Tinggal kita balik lagi rumusnya. Dapatnya 1024 jam. Bayangkan ini berapa hari? 1 bulan lebih kayak ini ya. Kalau misalkan kita mau fiksasi jaringan kita setebal 25 mili, kemudian dengan koefisien larutan seperti ini, kita dapatnya baru terfiksasi sempurna pada 1024 jam. Ini sangat lama. Jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah dengan memotong jaringan lebih tipis, ya, sekitar 3 mm. Maka waktu penetrasi jaringan akan lebih pendek. Ya, begitu solusinya. Kalau misalkan jaringannya terlalu tebal, kemudian kemampuan larutannya hanya segini, ya kita akali, ya. Entah kita mau ganti larutannya atau jaringannya saja yang kita tipiskan. Ya, jadi biasanya orang pakai yang 3 mm supaya fiksatifnya itu lebih cepat masuk ke dalam dan terfiksasi dengan sempurna. Jadi kalau kita masukkan lagi ke dalam rumus, dapatnya adalah 15 jam. Ya, cukup singkat, tidak sampai 1 hari sudah terfiksasi sempurna. Kalau kita jaringannya kita tipiskan 3 mm. Nah, ini semuanya bisa kita hitung sebenarnya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini contohnya ya. Contoh jaringan setebal 25 mm yang difiksasi dalam waktu yang berbeda. Ini adalah contoh jaringan dengan ketebalan yang sama ya. Jadi ada 4 jaringan. Kalau saya tidak salah ini jaringan hati. Ketebalannya sama ya, sekitar 25 mm. Tapi waktu perendaman dalam larutan fiksatifnya itu berbeda-beda. Nah, mulai dari kiri yang A. Yang A ini direndam selama 1 jam. Ya, jadi menurut hasil penelitian didapatkan 0,8 mm yang terfiksasi. Kalau misalkan jaringan kita seperti ini, lalu kita hanya fiksasi 1 jam, ya hanya 0,8 saja yang terawetkan. Lihat, hanya tipis ya di sini, di pinggir-pinggirnya, kecil. Kemudian yang kedua ini dibiarkan selama 2 jam, ya 2 jam difiksasi, dan yang terfiksasi hanya 1,2 mm. Ya, naiklah, tapi sedikit sekali. Kemudian yang ketiga, nah ini difiksasi selama 4 jam. Nah, ternyata hanya 1,6 saja. Masih di kulit-kulit luar, sementara di dalamnya belum terfiksasi. Jaringannya bisa saja mengalami pembusukan. Kemudian yang terakhir ini selama 8 jam. Dan hanya 2,2 mm yang terfiksasi. Ini sudah 8 jam loh, tapi belum terfiksasi semuanya. Mengapa? Ya, karena jaringannya terlalu tebal. Ya, jadi salah satu cara atau solusi untuk masalah ini ya jaringannya kita tipiskan saja. Atau kita pilih larutan fiksatif yang kemampuan penetrasinya lebih tinggi dan lebih cepat. Yaitu ya mengenai faktor kemampuan penetrasi dan ketebalan spesimen. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah waktu penetrasi ya. Waktu ini juga mempengaruhi ya. Jadi fiksasi itu harus dilakukan segera setelah jaringan dieksisi. Jadi harus segera. Misalkan jaringan baru di biopsi dari misalkan rahim atau apa ya dari usus misalkan, nah itu harus langsung dimasukkan ya, langsung dimasukkan ke dalam larutan fiksasi. Kita tidak menginginkan ada sedikit perubahan. Nah, waktu penetrasi yang optimal itu harus sebenarnya bermacam-macam ya, tergantung dari jenis larutan fiksatifnya. Waktu penetrasi larutan diharuskan mencapai titik terdalam jaringan sebelum proses autolisis berjalan. Jadi pilih-pilih larutan fiksatif yang
kemampuan penetrasinya itu cepat, supaya nanti jaringannya tidak autolisis duluan, tidak busuk duluan ya. Nah, ketika bagian dalam jaringan tidak sempat terfiksasi, nah, maka akan ada kemungkinan gambaran sediaan menjadi terdistorsi sebagian. Di samping itu, fiksasi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan hilangnya reaktivitas antigen, penyusutan, dan pengerasan spesimen. Nah, jadi waktu ini harus benar-benar kita perhatikan, jangan terlalu singkat, jangan juga terlalu lama. Kalau terlalu singkat, konsekuensinya apa? Saya ulangi. Kalau waktu penetrasinya terlalu singkat, konsekuensinya apa? Apa tadi yang saya jelaskan? Sampelnya bisa akan rusak, Ibu. Akan rusak, ya, akan busuk atau lisis karena terlalu cepat. Larutan fiksatifnya belum sempat masuk ke dalam jaringan secara sempurna. Lalu kalau misalkan fiksasinya terlalu lama, berkepanjangan, konsekuensinya apa? Konsekuensinya jaringannya menjadi apa? Tadi yang prinsip fiksasi. Kalau terlalu lama kita rendam. Kering. Ya, menjadi kering. Menjadi kering atau menjadi keriput. Berkeriput, ya, menyusut, ya. Selain itu, reaktivitas antigen pun akan berkurang. Kalau misalkan kita mau melakukan imunohistokimia, pewarnaan imun, nah itu sudah sulit karena terlalu mengkerut. Nah, jadi waktunya harus kita sesuaikan sesuai petunjuk yang ada di larutan fiksatifnya. Oke, itu mengenai waktu penetrasi. Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah konsentrasi larutan. Ya, jadi konsentrasi larutan ini juga kita harus perhatikan. Konsentrasi larutan fiksatif harus disesuaikan sampai ke tingkat serendah mungkin karena dapat menghemat dalam pembuatan cairan fiksatif tersebut ya. Jadi konsentrasinya pun bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Dan biasanya formalin itu yang terbaik biasanya yang 10%. Glutaraldehid 0,25% dan 4%, dan etanol biasanya yang 70% ya. Jadi konsentrasi ini sangat berpengaruh. Kapan kita naikkan konsentrasinya? Misalkan formalin pakai yang 50%, ya pasti sama saja. Dia punya efek jaringannya menjadi menyusut, menjadi mengkerut, karena efeknya terlalu berlebih. Nah, jadi itu pengaruh konsentrasi larutan. Kalau misalkan terlalu rendah, ya sama saja. Dia akan tidak bisa mempenetrasi secara sempurna, artinya efek dari fiksatifnya ini berkurang. Jadi harus yang sesuai konsentrasinya. Konsentrasi terlalu tinggi dapat mempengaruhi jaringan dan menghasilkan artefak serupa dengan panas yang berlebihan. Ya, ini. Oke, faktor selanjutnya yang mempengaruhi fiksasi adalah rasio volume terhadap spesimen. Ya, jadi rasio ini juga kita harus perhatikan. Jangan terlalu sedikit fiksatifnya, jangan juga terlalu banyak. Nah, ini. Rasio yang tinggi antara larutan fiksatif dengan jaringan akan memastikan proses fiksatif yang baik. Rasio optimal adalah 20:1. Ya, jadi rasio optimalnya seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi jaringannya 1, misalkan kalau jaringannya 1 cm, ya dia punya volume ya 20 kali lipatnya. Ya, jadi seperti ini. Jangan terlalu sedikit. Nanti jaringannya tidak terfiksasi sempurna. Jadi kerjakanlah sesuai petunjuk. Intinya itu. Tapi teorinya pun kita harus tahu kenapa kita harus volumenya seperti ini, konsentrasinya seperti ini, pH-nya seperti ini, yang kita harus tahu semua alasannya. Karena itu bisa mempengaruhi sediaan yang akan kita warnai nanti. Oke, ini ada jenis-jenis larutan fiksatif ya. Jadi fiksatif itu dibagi menjadi 2. Ini yang chemical fiksatif, karena fiksatif yang lain juga, teknik fiksatif yang lain juga ada. Ini saya contohkan yang fiksatif kimia. Nah, jadi ada yang fiksatif sederhana, ada yang campuran. Nah, yang sederhana itu seperti formalin utuh ya, bukan formalin yang sudah diisi buffer. Kemudian ada yang glutaraldehid. Nah, di sini
alkohol juga masuk ya, itu masih fiksatif sederhana. Tapi kalau yang campuran, nah ini biasanya lebih bagus ya, lebih bagus dalam memfiksasi. Artinya tidak terjadi faktor-faktor yang tidak diinginkan, misalkan fiksasi yang berlebihan ataukah fiksasi yang kurang, jaringan menjadi mengkerut. Nah, ini sudah dicampur ya, misalkan ditambahkan buffer di sini. Neutral buffer. Kemudian ada formalsalin ya, formalin yang ditambahkan salin, formal kalsium. Nah, ini ada macam-macam ya. Nah, alkohol formalin juga ada, formal alkohol juga ada. Jadi biasanya yang melalui formulasi itu yang lebih baik. Nah, ini yang sederhana. Nah, ini ciri-ciri larutan fiksatif yang baik itu yang seperti apa? Kalau misalkan suatu saat kita berada pada lab sitologi atau histologi, ya kita sudah tahu. Misalkan mau mengampra reagen, ya kita bisa memilah reagen fiksatif mana yang baik. Yang pertama tentunya yang murah dan mudah didapat ya. Meskipun bagus kerjanya, tapi kalau mahal tidak mampu beli ya sama saja. Kemudian akses kemudahan dapatnya itu diusahakan yang mudah. Kemudian yang stabil. Stabil artinya tidak mudah terpengaruh oleh pH misalkan, suhu. Ya, makanya nanti pilih yang ada buffernya. Kemudian yang aman ya, yang tidak menimbulkan korosif misalkan, ataukah cemaran, ataukah bisa terhirup dan menimbulkan reaksi dalam tubuh. Nah, itu kita hindari. Jadi pilih yang aman. Dan kemampuan penetrasi yang kuat dan cepat ya, yang kuat dan cepat. Dapat memfiksasi secara keseluruhan ya, menghambat dekomposisi bakteri dan autolisis. Nah, ini yang terpenting. Jadi, larutan fiksasi yang kita pilih harus dapat menghambat dekomposisi bakteri. Artinya bakteri tidak boleh hidup di sana dan juga jaringannya tidak menjadi lisis. Yang terakhir, sedikit menghasilkan kerutan pada jaringan. Ya, meskipun kita menginginkan larutan fiksatif yang kuat penetrasinya, tapi kita tidak menginginkan juga jaringannya menjadi kerut. Ya, jadi nanti pilih yang terbaik. Nah, sebenarnya tidak ada larutan fiksatif yang sempurna. Seringkali itu merupakan campuran dari berbagai bahan fiksatif sehingga dapat memaksimalkan kemampuan masing-masing bahan atau mengurangi kelemahan bahan lainnya. Ya, jadi dikombinasikan dengan larutan lainnya. Nah, tapi ada yang terbaik ya, biasanya formaldehid itu menjadi fiksatif yang paling mendekati ciri-ciri ya, walaupun sampai saat ini belum ada fiksatif yang sempurna. Tapi yang paling mendekati sempurna itu adalah formaldehid atau formalin ya. Jadi dia sedikit menghasilkan kerutan, stabil, aman, tapi formalin yang ada buffernya ya, yang netral buffer tadi. Murah juga dibeli. Ya, makanya banyak disalahgunakan oleh pedagang nakal. Dipakailah untuk pengawet makanannya. Ya memang awet, jaringannya awet, tidak ada bakteri, tidak ada pembusukan. Jadi kita tidak keracunan bakteri ya, tapi kita keracunan bahan pengawet. Lebih bahaya mana sebenarnya? Ayo, lebih bahaya keracunan bakteri karena jajanannya busuk atau mending jajanannya kita tidak keracunan bakteri tapi keracunan formalin. Mana yang lebih buruk dan lebih baik? Ayo. Mana yang lebih baik? Mending keracunan bakteri atau keracunan pengawet? Ayo. Pilih mana? Ada yang mau memilih? Ya, sebenarnya sama-sama buruk ya. Sama-sama buruk. Tapi ya kalau disuruh pilih ya mending keracunan bakteri ya. Keracunan bakteri ya paling mencret 1-2 hari sembuh. Nah, dan bakterinya juga hilang. Tapi kalau keracunan formalin ya memang dampaknya tidak kita lihat sekarang. Tapi itu barang dia akan menumpuk dalam tubuh. Dia akan menumpuk semua itu pengawet-pengawet. Memang tidak kelihatan dia punya efek. Tapi coba 10-15 tahun ke depan. Nah, itu baru kita rasakan. Mulai kanker, segala macam tumor. Nah, itu karena ini. Dia silent killer dia. Seolah-olah tidak kelihatan, tapi membunuh secara perlahan.
Oleh karena itu ya pilih-pilih jajanannya. Kalau bisa ya dibuat sendirilah. Kalau tidak yakin dia punya jajanan itu ya kita buat sendiri saja, lebih aman ya. Oke, ya ini ada tugas ya. Sebelumnya untuk sitohisto sudah berapa tugas ya yang saya kasihkan? Saya lupa. Seingat saya belum ada, Ibu. Oh, belum ada ya? Oh iya, itu Iya. imunohem. Iya. Ya. Oke, ini tugas pertamanya ya. Jadi tugasnya itu tuliskan minimal 10 jenis larutan fiksatif campuran beserta komposisi, metode fiksasi, waktu fiksasi, dan kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi sertakan sumbernya menggunakan APA style atau ini metode citasinya ya, APA, Association Physiology Amerika. Jadi cari 10 jenis larutan fiksatif campuran, ya. Tadi sudah saya contohkan banyak di depan, nah itu dimasukkan saja dalam tabel ini. Baru ditulis, dicari komposisinya apa, ya seperti ini contohnya. Misalkan jenis larutan NBF, netral buffer formalin, itu komposisinya A, B, C, D, ya ditulis semuanya kayak gini. Kemudian dia bekerja dengan cara apa? Apakah crosslink atau denaturasi, ya seperti ini. Kemudian kemampuan fiksasinya bagaimana, waktu fiksasinya, kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi cari larutan fiksatif yang selain dua ini ya. Jadi dicari 10. Kalau misalkan mau ditambahkan dua ini juga tidak apa-apa, jadinya 12. Ditambahkan 10 lagi. Oke, sampai sini sudah paham? Iya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mengenai fiksasi atau fiksatif. Ya, kalau tidak ada, saya rasa semuanya sudah paham ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di akhir saja, sebelum kita UAS. Jadi intinya sebelum UAS itu saya sudah cek semua tugas-tugasnya. Jadi setelah itu saya sudah tidak koreksi lagi ya. Jadi yang terlambat ya tidak saya ambil nilainya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang Bu. Waalaikumsalam.